Selamat pagi, yang terhormat Ibu Dr. Ir Farida MM selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen operasional lanjutan. Hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang review jurnal dengan tema Supply Chain Management atau SCM. Anggota kelompoknya terdiri atas Paramadiyani. Saya Gita Risna Isma Natasya. saya Aura Maulida Zati. Saya Bustaina Rihadatul Aisyih. Saya Diandra Fitri Anissa. Yang pertama itu ada pendahuluan mengenai supply chain management atau SCM. SCM ini mencakup semua aktivitas yang terlibat dalam pengelolaan aliran barang, informasi, dan uang di sepanjang rantai pasokan. Nah, topik ini sering mengeksplorasi strategi SCM, teknologi terbaru seperti LOT dan blockchain, serta studi kasus tentang pengelolaan resiko dan kolaborasi dalam rantai pasokan. Jurnal yang pertama itu ada mengenai judulnya Analisis Perencanaan Supply Chain Management atau SCM pada PT Kyo Kopi Indonesia yang diterbitkan di tahun 2021. Nah, pendahuluan ini, jurnal ini membahas pentingnya penerapan SCM dalam industri kopi yang semakin kompetitif. Dengan meningkatnya minat terhadap kopi, PT Kyolo Kopi perlu menerapkan SCM untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Penelitian ini menyoroti pentingnya pemilihan pasok dan manajemen logistik untuk memastikan distribusi bahan baku yang berkualitas secara tepat waktu. SCM membantu perusahaan dalam perencanaan pengadaan, produksi, pengelolaan gudang, dan pengiriman, sehingga operasional menjadi lebih optimal dan responsif terhadap perubahan pasar. Selanjutnya ada metodologi. Dalam pelaksanaan penelitian ini, perhitungan statistik menggunakan mode kualitatif karena metode penelitian yang digunakan meneliti pada kondisi yang alamiah di mana peneliti sebagai instrumen kunci. Cara pengumpulan datanya pada penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara, di mana untuk memperoleh pemahaman secara holistik mengenai pandangan atau perspektif secara langsung kepada responden untuk membahas tentang permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pendistribusian kopi. Selanjutnya ada hasil dan temuan. Yang pertama ada hasil wawancara, di mana kopi yang digunakan langsung dikirim ke Rekayasa Kopi merupakan agen atau vendor tunggal yang mendistribusikan kopi ke PT Kyolo Kopi Indonesia, dengan menunjuk hanya satu agen atau vendor. Nah, dengan begitu tuh kelebihannya adalah harga kompetitif, kualitas produk yang asli dan juga terjamin. Selain itu ada kelemahannya, yaitu tidak adanya alternatif pemasok lain. Nah, untuk memperoleh merencanakan pasokan logistik tersebut ditentukan oleh perusahaan dan analisis direktur operasional, manajer pemasaran dalam sales. Selanjutnya ada pemilihan pemasok, di mana diketahui juga perusahaan ini sejak awal tidak mencari alternatif pemasok lainnya, khusus yang berkualitas di bawah produk Rekayasa Kopi untuk mencegah kualitas rendah ataupun kualitas yang diragukan. Perusahaan ini juga tidak menyediakan kopi yang berkualitas rendah. Selanjutnya ada perencanaan logistik, di mana pada penelitian ini menekan pada proses perencanaan logistik yang berkualitas. Dan jika dilihat pada perencanaan logistik yang dijalankan perusahaan ini, sangat baik dilihat pengorganisasian maupun pengendalian logistiknya juga baik. Selanjutnya ada pendistribusian logistik. Outlet kopi sangat merasa puas terhadap kualitas dari kopi yang didistribusikan oleh PT Kyolo Kopi Indonesia. Karena selain kualitas kopi yang baik, pendistribusian logistik yang dilakukan oleh PT Kyolo Kopi Indonesia tidak pernah mengalami keterlambatan pasokan untuk outlet-outlet kopi. Selanjutnya ada diskusi di mana hasil penelitian tentang analisis perencanaan supply chain management atau SCM pada Kyolo Kopi Indonesia memberikan kontribusi signifikan dalam memperdalam pemahaman tentang manajemen operasional lanjutan. Nah, dalam penelitian ini menyoroti pentingnya pemilihan pemasok yang tepat, perencanaan logistik yang efektif, dan distribusi logistik yang efisien untuk meningkatkan kualitas produk, harga kompetitif, dan kredibilitas perusahaan. Metode kualitatif yang digunakan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pandangan yang langsung dari pelaku industri, memberikan wawasan yang lebih dalam tentang tantangan dan solusi dalam manajemen rantai pasokan. Hasil ini dapat dijadikan acuan bagi perusahaan lain untuk mengembangkan SCM yang lebih efektif dan kompetitif dalam persaingan global. Selanjutnya ada kesimpulan yang pertama itu pemilihan pemasok di PT Kyolo Kopi Indonesia melalui kerjasama penunjukan langsung dengan prinsipal agen tunggal Rekayasa Kopi untuk menyediakan logistik kopi yang di sini berupa bubuk kopi. Yang kedua, perencanaan logistik
logistik, khususnya pengambilan keputusan manajemen untuk perencanaan logistik kopi di PT Kailo Kopi Indonesia ditentukan oleh pihak manajemen seperti direktur, manajemen operasional, manajer pemasaran, manajer sales, serta manajer spare part. Sedangkan faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan logistik yaitu kualitas produk dari pemasok, harga yang kompetitif, kredibilitas perusahaan pemasok, efisiensi waktu, efisiensi lokasi, serta efisiensi biaya. Yang ketiga yaitu pendistribusian logistik dari PT Kailo Kopi Indonesia dilakukan terpusat di mana pasokan setelah diterima dari Rakayasa Kopi kemudian didistribusikan oleh outlet-outlet kopi. Dalam mendistribusikan kopi ke outlet-outlet kopi juga dapat membantu konsumen dalam proses pembelian kopi. Selanjutnya ada review jurnal yang kedua, yaitu Sistem Informasi Supply Chain Management Minyak Cengkeh pada UD Agus dengan teknologi website. Pendahuluan itu UD Agus merupakan salah satu toko yang menerima penjualan maupun pembelian minyak cengkeh sejak tahun 2015. Adapun permasalahan yang sering terjadi UD Agus yaitu proses bisnis, proses perdagangan, pengolahan stok, dan pengolahan data pelanggan yang masih menggunakan metode konvensional. Selain itu, sering terkendala komunikasi antara pemilik dengan para mitra untuk pembelian dan penjualan barang karena masih mengandalkan saluran telepon dan kurangnya pengetahuan mitra tentang stok barang yang UD Agus miliki. Sehubung dengan permasalahan yang sering terjadi pada UD Agus, maka perlu dibangun sistem informasi yang menggunakan metode supply chain management atau SCM dengan mengimplementasikan ke dalam bentuk teknologi informasi. Selanjutnya ada metodologi. Metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data atau informasi yang akan digunakan untuk pembuatan sistem informasi supply chain management minyak cengkeh pada UD Agus dengan teknologi website ialah dengan studi literatur, wawancara, dan observasi. Selanjutnya untuk metode pengembangan sendiri menggunakan metode waterfall. Model ini sangat banyak digunakan dalam pengerjaan penelitian berbasis objek oriented. Tahap pengerjaannya yang dilakukan secara berurutan. Jika tahap 1 belum dikerjakan, maka tahap 2 dan seterusnya tidak dapat dikerjakan. Model waterfall memiliki tahap-tahap sebagai berikut. Itu ada requirements deviation, yaitu yang kedua system and software design, yang ketiga ada implementasi and unit testing, yang keempat ada integration and system testing, yang keempat operation and maintenance. Selanjutnya yaitu ada hasil dan temuan yang pembahasan terhadap hasil penelitian dan pengujian yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian teoretik baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang pertama tahapan analisis sistem. Pada tahapan analisis sistem dengan melakukan identifikasi masalah yang merupakan langkah awal yang harus dilakukan. Lalu ada permasalahan yang ada. Yang pertama itu ada seringnya terjadi kesalahan dalam pengolahan data yang berdampak pada data yang tidak valid. Yang kedua, susahnya pihak agensi mengetahui jumlah stok yang dimiliki UD Agus. Yang ketiga, lemahnya akses komunikasi terhadap supplier dan agen. Yang keempat, pencarian data yang rumit. Lalu ada identifikasi dengan penyebab masalah. Yang pertama ada pengolahan data masih menggunakan metode konvensional. Yang kedua, pencatatan stok masih menggunakan kertas. Yang ketiga, komunikasi antar pemilik, supplier, dan agen terbatas karena hanya mengandalkan saluran telepon. Yang keempat, banyaknya data yang dicatat dalam sebuah buku sehingga diperlukan pengecekan data satu persatu untuk mencari sebuah data. Lalu selanjutnya yang kedua itu ada tahapan desain. Pada tahap ini dilakukan dengan tahapan yang pertama ada use case diagram. Use case diagram menjelaskan secara umum kegiatan yang dilakukan oleh aktor. Pada use case diagram ini terdapat 9
9 buah use case yang digunakan oleh pemilik, pegawai, supplier, dan agen, yaitu login, penjualan, pembelian, stok barang, mengirim request, dan menerima request yang dapat dilakukan oleh pemilik. Yang kedua ada conceptual database. Conceptual database merupakan gambaran dari database yang akan dikembangkan dalam penelitian. Lalu selanjutnya ada tahapan implementasi. Implementasi sistem merupakan realisasi perencanaan sistem yang telah dibuat sebelumnya. Implementasi sistem pada sistem informasi supply chain management minyak cengkeh pada UD Agus dapat dengan teknologi website yang meliputi yang pertama tampilan halaman login, yang kedua tampilan halaman penjualan, yang ketiga tampilan halaman pembelian, yang keempat tampilan halaman stok, yang kelima tampilan halaman kirim request ke agensi, yang keenam tampilan halaman terima request dari supplier. Selanjutnya ada hasil dan temuan. Yang keempat, tahapan pengujian sistem. Ini merupakan proses yang dilakukan untuk menghindari kesalahan serta memastikan bahwa sistem dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Pengujian pada sistem informasi supply chain manajemen minyak cengkeh pada UD Agus dengan teknologi website dilakukan menggunakan tabel yang pertama, pengujian sistem halaman login. Tabel yang kedua ini pengujian sistem pada halaman pembelian. Tabel ketiga, pengujian sistem pada halaman penjualan. Yang keempat, pengujian sistem pada halaman stok. Tabel kelima ini pengujian sistem kirim request ke agensi. Yang terakhir, ujian sistem terima request dari supplier. Review Jurnal 2, fungsinya. Hasil penelitian tentang sistem informasi supply chain management atau SCM berbasis website pada UG Agus memberikan kontribusi signifikan dalam memperdalam pemahaman tentang manajemen operasional lanjutan. Penelitian ini menyoroti pentingnya integrasi teknologi informasi dalam manajemen rantai pasokan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi data. Metode waterfall yang digunakan memungkinkan peneliti untuk mengembangkan sistem yang terstruktur dan terkontrol, yang dapat diimplementasikan dengan baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dapat membantu dalam mengatasi permasalahan seperti kesalahan pengolahan data, susahnya akses komunikasi, dan pencarian data yang rumit. Sistem ini dapat dijadikan acuan bagi perusahaan lain dalam mengembangkan strategi SCM yang lebih efektif dan kompetitif dalam persaingan global. Kesimpulannya yang pertama, sistem informasi supply chain manajemen minyak cengkeh pada UD Agus dengan teknologi website dikembangkan dengan framework Laravel, bahasa pemrograman PHP, dan MySQL sebagai pengelolaan basis data. Yang kedua, perancangan sistem informasi supply chain manajemen minyak cengkeh pada UD Agus dengan teknologi UML. Selain itu, terdapat perancangan basis data dan aplikasi menggunakan use activity diagram, sequence diagram, conceptual database, dan struktur tabel. Kesimpulan yang ketiga, sistem informasi supply chain manajemen minyak cengkeh pada UG Agus dengan teknologi website telah diuji menggunakan metode pengujian black box testing, di mana seluruh pengujian black box telah sesuai. Review Jurnal 3, Analisis Supply Chain Management Pabrik Tahu Nasional Kota Madiun menggunakan metode Economic Order Quantity. Pendahuluannya, perusahaan pabrik tahu nasional bertempatan di Kota Madiun, Jawa Timur. Ini merupakan perusahaan persediaan bahan baku, barang dan proses, barang jadi atau bahan jadi, bahan penolong atau bahan tambahan, dan komponen lainnya. Selama 1 tahun terakhir, ada beberapa hambatan yang terjadi pada rantai pasok yang masih belum terselesaikan. Salah satunya terkait pada delay pada saat proses pengiriman kedelai oleh supplier. Beberapa faktor yang menyebabkan masalah tersebut termasuk tidak patuh terhadap jadwal pengiriman yang ditetapkan dan perubahan tiba-tiba dalam permintaan dari pihak penyuplai. Gangguan ini dapat
mempengaruhi kelancaran operasional dan ketersediaan bahan baku di rantai pasokan. Tujuan penelitian ini adalah menelusuri alur produksi tahu dan mengidentifikasi potensi faktor risiko pada pabrik tahu nasional. Hal ini memastikan rantai pasokan perusahaan dapat beroperasi lebih efektif dan produktif di masa depan, sehingga meningkatkan kinerja bisnis secara keseluruhan. Metodologi dari jurnal ketiga ini, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam manajemen persediaan bahan baku dan EOQ yang memperhitungkan biaya pemesanan dan penyimpanan. Urutan metodologi dalam penelitian ini seperti yang digambar, seperti mulai studi lapangan, identifikasi masalah, pengumpulan data, perhitungan menggunakan metode EOQ, analisis data, kesimpulan, dan selesai. Selanjutnya, hasil dan temuan. Struktur rantai pasok. Rantai pasok pabrik tahu nasional terdiri dari beberapa tahap yang mencakup pasokan bahan baku, produksi tahu, distribusi, dan pemasaran. Proses ini meliputi pengadaan kedelai, proses produksi tahu, penyimpanan, distribusi kepada pengecer, dan akhirnya sampai ke tangan konsumen. Seluruh rangkaian ini melibatkan berbagai pihak seperti petani, kedelai, produsen tahu, distributor, dan pengecer tahu. Manajemen rantai pasok. Terkait dengan rantai pasok, masih terdapat fungsi-fungsi yang belum diterapkan sistem pengelolaannya secara optimal. Penelitian ini menemukan bahwa mitra pemasok terpilih pabrik tahu nasional adalah agen kedelai yang memasok bahan baku produksi tahu. Kerjasama dilakukan secara lisan berdasarkan asas kepercayaan, di mana pihak lain berkomitmen dan membutuhkan pihak lain. Sasaran rantai pasok. Target pasar dari produk tahu ini adalah pembeli dari pasar tradisional, warung sayur, warung makan, jasa catering, dan rumah tangga. Rantai pasok pabrik tahu nasional Madiun akan diperluas dengan memperkuat kerjasama berkelanjutan antara produsen, distributor, pengecer, dan konsumen. Perhitungan metode economic order quantity atau EOQ. Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode EOQ diperoleh hasil bahwa frekuensi pemesanan bahan baku dapat lebih optimal. Karena dari hasil tersebut, metode EOQ sering dipilih karena menghasilkan total biaya yang lebih rendah yang pada akhirnya dapat meningkatkan utilisasi pabrik. Metode EOQ dinilai lebih efisien dalam pengelolaan persediaan karena memperhitungkan biaya pemesanan dan penyimpanan dengan tepat. Selanjutnya, diskusi. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami manajemen operasional lanjutan melalui analisis pengelolaan persediaan bahan baku di pabrik tahu nasional menggunakan metode Economic Order Quantity atau EOQ. Hasilnya menunjukkan bahwa pengelolaan persediaan bahan baku belum optimal, membutuhkan penambahan persediaan dan merekomendasikan penyediaan gudang yang memadai untuk menampung lebih banyak bahan baku. Ini mengungkapkan pentingnya perencanaan yang matang dan pengendalian persediaan untuk meningkatkan efisiensi dan kelancaran operasional. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan evaluasi hasil analisis rantai pasok di pabrik tahu nasional di Jalan Setiabudi nomor 14, Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur, ditemukan bahwa kinerja manajemen rantai pasok masih belum mencapai tingkat optimal. Namun melalui analisis ini dapat diperbaiki dan dioptimalkan kinerja manajemen rantai pasok untuk memperbaiki kinerja pabrik tahu nasional. Hasil perencanaan permintaan ekonomi dan metode EOQ menunjukkan frekuensi pemesanan bahan baku adalah 98 kali dalam setahun, dengan setiap pemesanan sebesar 1.278 kg dan total biaya yang dikeluarkan mencapai Rp431.769.353. Selanjutnya, analisis perbandingan. Persamaan dan perbedaannya. Pendekatan penelitian dari jurnal PT Kilo Kopi Indonesia, studi kasus pada manajemen supply chain logistik kopi. Jurnal UD Agus, studi kasus pada manajemen supply chain. Jurnal metode penyulingan, studi teknis pada metode manajemen supply chain penyulingan minyak atsiri. Metodologinya, dari jurnal PT Kilo Kopi Indonesia, observasi dan wawancara dengan manajemen.
Jurnal UD Agus, observasi dan wawancara. Jurnal metode penyulingan, analisis proses penyulingan dengan berbagai metode. Hasilnya dari jurnal PT Kilo Kopi Indonesia, identifikasi proses pemilihan pemasok dan distribusi logistik. Jurnal dari UD Agus, identifikasi masalah dan penerapan SCM untuk efisiensi. Jurnal metode penyulingan, evaluasi efektivitas berbagai metode penyulingan. Dan kesimpulannya, dari jurnal Kilo Kopi Indonesia, pentingnya perencanaan logistik dan pemilihan pemasok yang tepat. Dari jurnal UD Agus, pentingnya teknologi dalam manajemen supply chain. Dari jurnal metode penyulingan dengan uap langsung paling efisien. Selanjutnya ada analisis perbandingan, kontribusi ke bidang. Yang pertama ada dari jurnal A, PT Kilo Kopi Indonesia, memberikan wawasan tentang pentingnya manajemen logistik yang efektif dalam industri kopi. Selanjutnya ada jurnal dari UD Agus, menunjukkan bagaimana penerapan SCM dan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi. Yang ketiga ada metode penyulingan, yang dimana memberikan informasi teknis tentang metode penyulingan yang optimal untuk minyak atsiri. Selanjutnya ada analisis perbandingan, implikasi praktis. Temuan dalam jurnal ini dapat diterapkan oleh perusahaan lain di industri kopi untuk meningkatkan efisiensi logistik dan memilih pemasok yang tepat. Yang kedua ada Venus, perusahaan kecil dan menengah dapat menerapkan teknologi informasi dan SCM untuk mengurangi kesalahan manual dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga ada Innovation Research, pabrik minyak atsiri dapat pilih metode penyulingan yang paling efisien untuk meningkatkan kualitas produk dan mengurangi biaya produksi. Selanjutnya ada rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut. Menurut kelompok kami, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada yang pertama ada mengembangkan model manajemen logistik yang lebih terintegrasi untuk industri makanan dan minuman, menggabungkan data analitik dan prediksi permintaan. Yang kedua ada menerapkan teknologi blockchain dalam supply chain management untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi operasional di perusahaan kecil dan menengah. Yang ketiga ada mengkaji lebih dalam pengaruh berbagai variabel lingkungan terhadap efisiensi, metode penyulingan minyak atsiri, dan mengembangkan teknologi baru yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil review dan analisis perbandingan ketiga jurnal, dapat disimpulkan bahwa masing-masing jurnal memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman dalam bidang manajemen logistik, supply chain management, atau SCM, dan metode teknis penyulingan. Kesamaan tiga jurnal ini terletak pada penggunaan pendekatan studi kasus dan observasi, serta penekanan pada efisiensi dan optimalisasi dalam operasional. Perbedaan utama terlihat pada fokus bidang penelitian dan metodologi spesifik yang digunakan. Selanjutnya ada kontribusi masing-masing jurnal terhadap bidangnya sangat berharga. Jurnal A membantu perusahaan kopi memahami pentingnya logistik yang efektif. Jurnal B memberikan panduan bagi UKM untuk meningkatkan efisiensi melalui teknologi SCM, dan jurnal C menawarkan wawasan teknis tentang metode penyulingan minyak atsiri yang paling efisien. Implikasi praktis dari temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat meningkatkan kinerja operasional mereka dengan menerapkan strategi manajemen logistik yang tepat, mengadopsi teknologi informasi dalam SCM, dan memilih metode teknis yang paling efisien sesuai dengan bidang usahanya. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengeksplorasi integrasi model logistik yang lebih canggih, penerapan teknologi baru seperti blockchain dalam SCM, dan inovasi ramah lingkungan dalam proses penyulingan minyak atsiri. Sekian dari kami kelompok 5. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.